check in diri sesering mungkin, sesering kita ngecek Instagram. Mindful dulu, we know who we are, we know what we want. Terus jadi baru kita bisa define sebenarnya purpose kita apa sih. Ya berusaha kayak ngejalanin hidup ya lebih sadar gitu. Gak cuman kayak ngeliat orang dari materinya atau misalnya dari appearance-nya gitu. Hey, you are listening to You the Podcast. This is Christopher Tobing. Listen to our discussion about purpose, leadership, and sustainability of people and organization. This is You the Podcast. Halo, kembali lagi di You The Podcast. Dan di episode ini bareng saya Christopher Tobing, kita akan membicarakan satu hal yang menurut gue topiknya tuh seru. Karena kita ngomong tentang sadar, tentang kesadaran nih. Nah ini menurut gue pertanyaan yang atau pernyataan yang lumayan seru. Karena banyak dari kita mungkin kita rasa kita sadar tapi belum tentu kita sadar. Ini ada dua orang yang menurutku adalah dua orang yang walk the talk tentang apa namanya kesadaran diri. Pertama-tama kita kedatangan ada Andra. Hai Andra, apa kabar? Topper. Hai, baik, alhamdulillah. Sehat. That's good, that's sehat. good. Happy, yang penting happy, sehat. Nah itu penting. Dan Andra di sini kalau boleh dibilang, I think lo adalah seorang yang apa ya? Gue menceritakan tentang apa aja yang lo udah lakukan tuh udah banyak banget kan. Aduh, makasih loh. Tapi definitely mungkin satu hal yang bisa gue lakukan, I think you're one of the best opinion leader tentang gimana caranya orang lebih berkesadaran dah di macam-macam hal kayak gitu loh. Wow, gue antara tersanjung sama berat juga ya tanggung jawab gue. Jadi untuk 60 menit ke depan tolong dipertanggungjawabkan statement gue yang tadi ya. Oh my god. Ini katanya ngobrol santai. Gue berasa ditembak langsung. Tapi kalau dari gue personally, nanti I think yang dengerin pada pengen tahu lagi tentang how you walk the talk tentang ini sih. Itu yang menurut gue hal yang bisa kita bicarakan. Dan satu lagi kita juga kedatangan di sini. Mungkin kedatangan rada salah ya, karena sebenarnya podcast ini dilakukan di 3 tempat berbeda di tempat masing-masing. Jadi kedatangan, halo Jessica. Halo. Apa kabar kamu? Luar biasa. Ini I think I'll let you do a self introduction di sini ya, karena title kamu banyak nih dan ada di beberapa tempat nih. Saat ini kamu adalah seorang global brand manager, betulkah? Betul. Global brand manager tuh kan itu langsung gue kok gue ada minder-mindernya sendiri gitu kalau dengerinnya ya. Global brand manager buat Sunsilk ya di Unilever Indonesia, dan juga co-founder dari Carbon Ethics. Itu bener nggak? Yes. Nggak fiktif. Itu nggak fiktif. Oke, dan di sini yang kita ingin bicarakan hari ini, maksudnya ngobrol-ngobrol bertiga ya, karena ada sebuah pertanyaan-pertanyaan nih yang kita lihat, apalagi di tahun 2020. Gue tuh ngelihatnya sekarang kan pada saat podcast ini direkam di bulan Desember ini, kita tuh bener-bener di bulan-bulan akhir tahun ini kita bener-bener ngelihat bahwa banyak perubahan nih terjadi nih. Lu ngerasa gak sih teman-teman lu semuanya yang tadinya, nih maaf aja ya, yang tadinya keluar malam sekarang keluar pagi sepedaan. Itu gue kayaknya. Ya kan, tadinya kita ngelihat mereka kayak kalau kita udah pulang Friday night gitu, sekarang ketemuannya Saturday morning ride gitu kan. Gak, kalau gue gini mikir ya, yang dulu begajulan sekarang lebih tobat. Gue ngomongin terus diri sendiri gitu, loh ya. Gue juga ngeliat beberapa asli. Gue juga ngeliat banyak orang-orang sekarang yang modelnya kayak tiba-tiba yang tadinya ngeposting tentang OOTD gitu kan, outfit of the day-nya, sekarang bisa ngomongin tentang ini cara gue buang sampah. Menurut gue tuh juga ini beda banget nih. Maksud ya boleh dibilang ya 2020 is not really nggak banyak mungkin yang bisa bilang the best time of their year gitu. Cuman kayaknya kita ngeliat banyak orang-orang ada yang melek, ada yang sadar tentang apa yang mereka mau lakukan kayak gitu loh. Dan ini yang pengen gue tanya sih. Ada satu kata tuh
yang jadi buzzword saat ini adalah mindful living. Yes, hidup dengan ini kesadaran kayaknya ya. Berkesadaran, hidup berkesadaran tentang apapun gitu loh. Dan tapi menurut lo sendiri tuh berkesadaran tuh apa sih sebenarnya, kayak apakah, ini maaf banget ya, tapi gue tahu orang-orang yang melihat mindful living tuh hidup kayak seorang yogi di gua gitu loh. Itu mindful living gitu loh. Cuman realitanya sebenarnya sebagai kita orang-orang urban gitu ya, orang-orang yang di kota besar, mindful living tuh menurut lo apa sih? Andrea dulu atau Jessica dulu nih? Mau serah deh, ini siapa duluan nih? Jessica boleh Jessica. Ya udah. Apa Jessica dulu? Oke. Oke. Kalau versi aku ya, tadi kan cara menjalani hidup yang berkesadaran ya. Kalau aku tuh kayak menyadari kita tuh berpikir apa, berkata apa, berbuat apa gitu. Jadi kalau mindful kita sadar impact keseharian kita buat diri sendiri ataupun ke orang lain juga. Misalkan kalau diri sendiri kayak kita sadar, is it really what I want to do gitu. Kalau buat orang lain, is it really the way I want to treat people gitu sih. Wow. Ya. Ini tunggu, menit keberapa ya? Udah deep banget nih langsung itu tiba-tiba ya beneran. Gue suka sih menurut gue ini formula yang kita semua yang dengerin bisa pakai ya. Pikir apa, buat apa, dan apa yang mau kata apa. Itu kita sadar nggak sama apa yang kita lakukan ya. Dan terakhir lo ngomong tadi tentang impact-nya. Itu I think itu bisa sums up gitu. Kalau lo Andra gimana? Kata-kata mindful living, how does it resonate with you gitu? Oke, sebenarnya sama jawabannya sama yang tadi Jessica udah jelasin ya. Cuman kalau aku tuh lebih mikir, sebenarnya lo lahir di dunia ini tuh tujuannya apa sih? The true meaning atau the true purpose itu apa sebenarnya? Karena menurut gue sang pencipta nggak cuman melahirkan kita untuk kayak ya udah ngejalanin hidup gitu. Tapi pasti kita ini dikasih kelebihan dan kekurangan untuk untuk melakukan sesuatu gitu buat diri sendiri dan buat orang lain gitu. Dan akhirnya itu perjalanan panjang sih kalau gue ya, bisa kayak dapat purpose gitu. Sampai sekarang dibilang mindful banget juga enggak, 100% enggak, karena gue masih keep on going gitu ya. Kadang-kadang ada sempat kesandungnya juga gitu. Tapi di saat gue tahu purpose hidup gue apa, itu jalannya lebih enak. Karena kita udah tahu kan destinasi kita tuh apa. Nah itu benar. Jalannya mau lari mau cepat itu gue lebih enak. Udah tahu why-nya tuh apa gitu. Yes. Nah, gue suka banget sih tadi kata-katanya why-nya mau apa. Yang penasaran adalah menuju why-nya ini ya. Atau mungkin sebelum menuju why-nya, karena sebenarnya buat yang dengerin kalau ngikutin You The Podcast, kita ada beberapa podcast, apalagi episode pertama kita ngomongin tentang mencari purpose tuh. Tuh kita we go very deep on that. Man di podcast ini, di sesi ini, yang aku penasaran tuh adalah perjalanan mencari purpose tuh bukan mencari purpose atau sadar akan purpose itu adalah sebuah hal yang lo cari nggak waktu itu? Apa tiba-tiba keluar? Dicari banget sih. Kalau dipikirin gitu ya. Aku dipikirin dan jatuh bangun ya. Dalam arti gini, kayak ada masa-masa kayak ngerasa kok gue gagal ya ngelakuin sesuatu, atau misalnya kok di saat-saat seperti ini kok gue stressful banget ya, gue depresi gitu. Dan kebetulan memang gue udah ngelewatin kayak mental health bisa dibilang journey ya. Iya, journey ya, mental health. Gue tuh kayak kena depresi lah, terus gue psikosomatis lah, apa segala macam tuh gue udah ngelewatin beberapa kali gitu. Sampai akhirnya gue capek nih, capek gue gitu. Kenapa sih gitu? Kayak gue orangnya happy-happy aja. Orang selalu ngeliat gue orang yang cheerful dan optimis gitu. Tapi kenapa sih di dalam hati gue tuh ada yang bolong gitu? Kayak kayak orang bilang mungkin kayak broken heart gitu kali ya. Bolong aja gitu, nggak keisi gitu. Akhirnya kebetulan mertua gue itu kan psikolog dan juga konselor pernikahan dan keluarga kan gitu. Jadi gue banyak belajar dari gue banyak belajar dari mertua gue gitu. Nanya. Akhirnya gue ikut workshopnya mertua gue gitu. Sekaligus gue ingin lebih sadar dan lebih sembuh lah dari apa yang gue alami di masa-masa lalu gue gitu. Dan akhirnya ternyata memang itu inner journey ya. Jadi kalau mungkin selama ini gini, gampangnya adalah kita tuh kalau buka sosial media, kita tuh kepo sama orang lain, kita mengidolakan orang lain, kita berusaha menjadi orang lain. Tapi di dalam inner journey gue ini, gue disuruh kepo, gue suruh bertanya terus, dan gue harus PDKT terus sama diri gue sendiri sampai gue tahu the true meaning of the true
meaning of my life tuh apa sebenarnya gitu. Yes. Tapi it's a long journey karena itu berlapis-lapis sampai akhirnya ketemu core-nya. Siapa sih Andra? Jiwa yang pure itu di dalam Andra tuh sebenarnya mau apa dan mau ngapain gitu di dalam hidup ini gitu. Jadi bener-bener lapis dan kayak ngupas bawang gitu loh. Kebayang nggak Jessica sama Topper? Jadi kalau semakin dikupas semakin menangis kita. Ini kok mulai pedes ya. Gitu kan. Ya it's mindful tuh juga bagian dari apa ya, kayak healing journey gue juga sih gitu. Jadi kayak bener-bener long journey dan itu nggak akan selesai sampai mungkin ya gue menutup mata nanti. Dan itu gue seneng sih, karena menurut gue kata-kata mindful itu kadang-kadang suka dijadikan sebagai destinasi mindfulnya ya. Kayak gue mau jadi mindful, padahal mau mencapai titik menjadi mindful person. Padahal mindful itu adalah sebuah journey, tadi kayak lo bilang, journey mencari purpose, journey melakukan apa yang kita pikir, katakan dan buat supaya align semuanya kan. Itulah sebenarnya. Jadi ini kalau yang gue denger tadi, artinya kalau untuk bisa sampai level mindful living, kita udah sadar dan udah make peace with our purpose. Bener gak sih itu? Betul. Itu tepat gak misalnya gue mencoba summarize-in tadi? Menurut lo gimana, Jess? Kalau gue, kalau aku jadi ke bawah. Gak apa-apa. Iya. Kalau aku, tapi ini mungkin beda-beda orang, mungkin bisa beda pendapat sih. Tapi kalau aku berpikir, probably kalau aku tuh berasanya mindful dulu. We know who we are, we know what we want. Terus jadi baru kita bisa define sebenarnya purpose kita apa sih gitu. Dan kalau kita udah define purpose kita apa, terus kita mindful menjalani hari-hari, baru our life bisa jadi purposeful. Jadi kayak emang agak berkaitan juga nih ujung-ujungnya. Pernah nggak ada momen, bukan pernah, kalau lu ngelihat sekarang ke belakang ya, kalian berdua ya, kalau kamu lihat ke belakang, momen dimana belum mindful, adalah ya momen itu ya. Oh iya, ada banget. Masa lalunya itu gitu kan. Sorry banget nih, buka chapter nih kayak gitu. Tapi kalau dilihat sebelum dan sesudahnya, perbedaan dalam daily activity, daily routine itu kayak gimana? Yang dulu dan sekarang? Aku nggak usah ngomongin chapter lama. Sekarang aja di kerjaan gitu. Ini asik nih. Iya, jadi kalau jadi aku tuh anaknya lumayan perfeksionis. Jadi kalau urusan kerjaan lumayan kenceng gitu ya. Jadi kalau misalkan ada team member yang misalkan kerjaannya nggak sesuai ekspektasi, dulu pas belum mindful tuh wah meledak gitu. Emosi aja kerjaannya. Tapi pas udah jadi mindful, berasa enak banget nih, sama-sama enak. Kenapa? Karena jadi pas waktu udah mulai kesel, marah, emosinya tiba-tiba keluar, pas mindful kayak kenapa gue marah ya gitu, kayak harusnya justru kalau mau ngebantu orang itu kan kasih compassionate feedback biar bisa develop timnya jadi lebih baik gitu kan, instead of being emotional, ngapain juga buat apa gitu. Jadi berasa banget I think kalau pas udah jadi mindful tuh enak baik ke diri sendiri atau orang lain juga sih gitu. Oke, wow. Kalau tapi pertanyaanku di sini ya lebih kepada orang lain tuh bisa menilai nggak sih kita mindful? Kayak lo udah berubah nih, kayak Ndra, kamu mindful ya sekarang. Maksudnya apakah itu sebuah hal yang kita incer juga dalam being mindful gitu? Kalau incer kayak enggak ya. Incer bukan ya. Itu bukan suatu ya, kayak tadi yang kita udah obrolin, itu bukan suatu destinasi sih menurut gue ya. Kayak memang itu it's a part of our journey gitu. Dan ya mungkin itu jadi pujian ya kalau misalnya ada orang kayak kok kayak lo kelihatan lebih menyenangkan atau kayak lebih mindful gitu ya. Ya itu pasti ada aja sih yang ngomong gitu. Tapi kalau gue pribadi ya, gue ngerasa kalau misalnya lebih mindful dalam menjalani hidup tuh ya, itu lebih enteng tuh, kayak nggak bawa beban. Ya nggak sih, kayak nggak bawa beban hidup banyak gitu. Karena lo yang melakukan apa yang seharusnya lo lakukan gitu kan. Iya. Dan kita nggak ada ekspektasi terlalu tinggi atau no judgment. Gue juga belajar tuh ngelepas kayak judgment kepada orang lain gitu. Jadi ya berusaha kayak ngejalanin hidup ya lebih sadar gitu. Gak cuman kayak ngeliat orang dari materinya atau misalnya dari kayak appearance-nya gitu.
Oke, ini gue mau masuk ke pertanyaan ini menyinggung apa yang kalian berdua lakukan sehari-hari ya. Sebagai global brand manager dan Andra yang kamu mempunyai banyak banget channel digital untuk sharing your values gitu ya. Ada yang dari blog, ada yang dari social media dan many other places. Artinya kan kalian mengeluarkan informasi kepada orang-orang nih untuk mereka melakukan sesuatu. Tapi gimana sih caranya kita bisa membawa mindfulness kita in things that we do di tempat pekerjaan kita? Karena kadang-kadang kalau kita being mindful, kita jadinya kayak udah nih buat gua aja. Banyak orang yang aku tahu saat ini mengatakan udah being mindful sendiri aja, nggak usah ajak-ajak orang. Kayak urusan lo aja, itu urusan lo dengan lo gitu loh. Padahal sementara you guys dan aku tahu dengan ya sebagai global brand, Jess kamu pasti kan gimana caranya more people know about this gitu kan. Dan Andra sama, you're talking about gimana caranya aku punya channel-channel untuk menyiarkan campaign-campaign yang aku support. Dari dirimu sendiri tuh, what do you think about that statement bahwa kalau being mindful it's a very personal journey dan inner journey sendiri aja gitu. Wah, Jessica dulu deh nih, aku mikir dulu jawabnya. Justru mungkin I will challenge that point of view dulu ya. Okay, karena kalau being mindful, yes, it starts from us. Tapi in the end we live with other people gitu. Jadi pasti impactnya ke orang lain juga. Yeah. Being mindful, balik lagi ke yang tadi aku bilang pertama sih, in my view adalah sadar impact untuk diri kita sendiri sama impact kita ke orang lain gitu. Jadi kalau caranya dibawa di kerjaan misalkan ya, well simply apa ya? I don't know if this is the right example sih. Tapi dicobain. Jadi misalkan in my view misalkan lately deh di Sunsilk. Kita tuh punya social mission di Sunsilk, open up possibilities for girls gitu ya. Terus sekarang aku jadi orang yang punya privilege untuk melakukan sesuatu untuk bantu deliver social mission itu kan. Dan I know that this brand is not just I am working on this brand, that's it gitu. Tapi brand ini sebenarnya juga bisa bermanfaat loh buat orang lain, dan my role here sebenarnya juga bisa ngebantu yang lain gitu kan. So aku sama-sama tim kita bikin kelas inspirasi, intinya dibuat untuk anak-anak muda, cewek-cewek terutama di Indonesia yang terkena imbas pandemi. Jadi banyak kan anak-anak muda yang lose their job sekarang. Jadi bisa akses kelas ini biar mereka tetap bisa move forward towards their dream, nggak kayak ya udah nih gue gaji di-cut atau gue di-cut dari kerjaan terus what do I do now gitu. Jadi kita kasih beberapa inspirasi. So I think balik lagi sih, I don't know if this is the right example, tapi I feel like mungkin ini tuh bisa jadi salah satu yang sama nyambung ke purpose kali ya. Jadi kayak how can I be also useful for others gitu. Nice. Menurutku apa ya? Artinya jawaban yang tepat sih. Aku dengerinnya tadi kayak iya ya. Artinya kita menggunakan platform apapun yang kita punya, pekerjaan lah, atau kita ada di environment kita yang manapun dan bisa masuk ke sana. Ini yang aku pengen tanya ya. Katanya you guys are doing such amazing jobs dengan apa yang kalian lakukan. Tapi pernah nggak sih merasa, tadi apalagi Andra udah bilang ini journey-nya ups and down roller coaster gitu ya. Pernah nggak sih ada momen, aduh capek ya berkesadaran. Gue capek loh. Kadang-kadang I wish udahlah gue gak usah sadar-sadar amat, yang penting jalanin aja gitu loh. Pernah ada momen itu gak sih? Adalah. Itu kayak lose control kali ya. Kayak kita tuh di saat jalan gitu oleng gitu. Tiba-tiba ya itu kayak tadi aku bilang kesandung. Ya, namanya juga hari-hari ya, nggak selalu kita tuh kayak fokus, nggak selalu kita tuh dalam mood yang baik, ada aja kayak masalah atau segala macam. Sama aja di kerjaan kan kayak gitu. Biasanya aku ini sih Topper mundur sebentar. Jadi mundur untuk melangkah lebih maju lagi. Mundur gitu. Mundur bentar. Biasanya mundur bentar adalah ya istirahat, kayak take a break gitu ya. Walaupun kadang-kadang deadline tuh nggak bisa digeser atau nggak bisa
menunggu gitu. Tapi aku biasanya kayak udah stop dulu ya gitu. Bilang ke diri sendiri, karena kalau nggak ngomong gitu ke diri sendiri juga nggak berhenti loh. Kadang tuh maunya kan maju terus ya, manusia kan kayak gitu ya. Mau bawaannya tuh maju terus, kayak rasanya malu sekali gitu kalau ambil satu langkah ke belakang gitu kan. Malu kalau mundur. Ya paling berhenti bentar, take a break gitu ya, kayak napas dulu aku bilangnya biasanya. Tapi itu penting banget sih, setuju, I think. Iya. Dan kalau misalnya bahas soal kerjaan, why-nya adalah aku pengen bisa berbagi cerita, sharing dengan apa ya, cerita hidup aku sehari-hari dan juga produk-produk yang aku suka gitu. Itu dengan suka hati gitu, bukan kayak ya udah ini kerjaan gue dibayar, gue post deh gitu. Tapi aku balik lagi, jadi purpose aku untuk sharing di social media itu, aku pengen sharing dengan brand-brand yang aku suka, dan memang aku cinta banget sama brand-brand ini, dan itu bisa bermanfaat buat orang lain. Ya udah, akhirnya kalau udah mulai autopilot atau robot, udah deh istirahat dulu. Nggak baik juga kan kalau diterusin gitu. Itu artinya kunci ya, kalau kita udah mulai autopilot, robot, itu tuh udah mulai harus kita recheck nih, coba pause bentar, ini autopilotnya kesadaran apa enggak, kayak gitu ya. Nah, lucunya kalau misalnya ngomongin hidup dengan berkesadaran, yang sekarang aku lagi coba latih terus adalah check in diri sesering mungkin, sesering kita ngecek Instagram. Kadang tuh kita ngecek Instagram sehari bisa 8 sampai 10 kali gitu ya. Kita lupa. Ya kan? Tapi kita lupa kayak are you okay? Are you okay? Emosinya lagi apa gitu. Dan ini kebetulan aku juga diajarin gara-gara ada coach aku gitu ya. Jadi dia kayak ngajarin aku untuk kayak mindful eating. Aku disuruh pakai rating. Jadi hunger levelnya 1 to 10 tuh berapa? Energy levelnya 1 to 10 berapa? Akhirnya aku aplikasikan ke mood level dan energy level untuk sehari-hari. Semuanya jadi di-check-in juga. Di-check-in gitu loh. Kalau meditasi kan ada kayak mind and body check atau body scan gitu ya, biar kita tahu tuh kenapa sih kita sakit-sakit. Nah, ini lakukan deh kayak setiap 1-2 jam sekali check-in ke diri sendiri aja. Are you okay Topper? Are you okay Jessica? Gitu. Iya. Nice. Itu 1 jam 2 jam sekali. Kayaknya gue Instagram lebih ngeceknya lebih banyak daripada 1-2 jam sekali ingat sih. Kata-kata gue sesering ngecek Instagram udah gitu. Iya. Sampai jadi refleks ya. Kadang-kadang Instagram aja refleks kan. Kita ngobrol sama orang tapi tangannya nge-swipe gitu kan. Dan itu menurut gue berasa mindful banget sih terhadap diri sendiri ya. Karena jadi self care, tahu badan nggak cuma badan, maksudnya body, mind and soul lah butuhnya apa sih. So that's a great tips. Kalau Jess, kamu go to the point di mana you created Carbon Ethics di 2019 tahun kemarin you launch Carbon Ethics gitu. Itu apakah bisa dibilang ini I'm taking my mindfulness to the next level nggak sih, supaya makin banyak kayak gitu, atau sebenarnya it's just a progression aja dari purpose kamu gitu? Iya, kayaknya yang kedua deh. Pertama mungkin it starts dari being mindful. Jadi aku tuh merasa lumayan burden karena aku traveler. Nggak tahu polusinya banyak banget lah yang aku hasilkan dari traveling aku gitu. Terutama pesawat itu emisi karbonnya gede banget. Terus aku merasa bahwa gimana ya biar nggak, tetap pengen happy dong, masih pengen jalan-jalan gitu. Tapi gimana nih caranya biar bisa bertanggung jawab gitu. So I am mindful towards my impact kepada bumi. So it starts dari situ. Tapi then in the end karena aku udah berkembangan sekarang pun udah mungkin ada kayak 4,000 plus individual plus institution supporters, terus ada 60 active volunteers gitu. Jadi semakin gede ini semakin aku merasa ya waktu nggak berasa juga bisa lumayan gede kayak gini. Cuman di awal lebih ke berasanya
aku mau apa yang aku bikin ini juga bisa bermanfaat buat yang lain, karena banyak banget pasti orang-orang kayak aku yang kayak pengen banget nih bertanggung jawab tapi nggak tahu caranya gimana gitu. Jadi untuk aku yang udah ketemu jalannya duluan, tahu bisa share edukasinya, bisa share platformnya. Jadi teman-teman yang gampangnya misalkan mau nanam pohon bingung kan, nggak ada lahan atau caranya gimana, mau belinya di mana, ini udah tinggal ke website NGO aku Carbonetics, ngitung di situ. Temanku ada yang volunteer bikinin carbon calculator, tinggal masukin misalkan listriknya berapa sebulan atau makanannya apa, jadi atau travelingnya naik apa, jadi emisinya berapa kilogram karbon tuh. Terus jadi kalau mau nanam pohon berapa pohon gitu kan, jadi udah tinggal dihitungin. Terus kalau mau bertanggung jawab dengan nanam pohon udah tinggal donate ke website, nanti kita yang salurin ke petani partner kita gitu. Jadi dan the next step menurutku adalah lebih ke purpose-nya sih gitu. Kita sebelum lanjut kita wow dulu boleh nggak ya? Kita ngomong say wow dulu dari situ. Ini speechless. Ini kayaknya nanti setiap all of my weekend trip gue harus buka website lo dulu. Oke, mau naik mobil pergi perjalanan berapa lama, artinya berapa yang harus kusumbangkan. Ayo kita mulai bertanggung jawab. Nanti aku kasih linknya langsung ke carbon calculator. Oke. I agree with that. Dimana kita itu kadang-kadang mau mindful, jadi niatnya ada, tapi we don't know the how ya. Kita nggak tahu caranya kayak gitu. Kayak tadi maksudnya pas Andra ngomong tentang oke, kita mau losing weight ya, artinya kita harus mindful sama kita makan. Tapi cara mindful gimana? Sebenarnya sesimpel mengecek hunger level kita gitu. Atau kita pengen melakukan gue pengen melakukan tahan gue pengen membantu environment. Tapi selalu asumsi aja, ya udah deh gue nggak pakai plastic straw misalnya, tapi pakai yang lain. Karena tapi udah situ aja. But you never know the reality sampai masuk menjadikan ini pengetahuan. Nah, pertanyaan gue lebih kepada, aku pengen tahu nih, di saat mana sih kalian mulai go deep dive supaya makin tahu, makin ngerti tentang apapun itu yang kayak dia, mungkin di Jess kamu fokusnya kepada environment ya, atau di Andra tadi tentang mind, soul, body kayak gitu loh. Mulai semenjak kapan sih mulai mendalami ini supaya memang bisa lebih ya, I think knowledge is also power ya, untuk bisa masuk kita bikin membuat kita sendiri semakin mindful kayak gitu. Kalau gue jawabannya agak mistis sih. Oke, bentar nyalain lupa dulu ya. Gimana? Enggak, jadi gue juga bingung mau cerita dari mana. agak mistis. Karena gue tuh ternyata terlahir sebagai highly sensitive person. Person. Yang dari kecil memang gue dikasih penglihatan lah, dan sampai sekarang tuh masih kayak suka tiba-tiba ada suara-suara yang suka kayak dikasih tahu tuh apa ntar kejadian gitu loh. Jadi memang gue sangat sensitif gitu. Nah di situ berapa kali gue sadar kayak kok gue badannya nggak enak banget ya gitu, kok gue gelisah padahal hidupnya lagi happy aja gitu. Ternyata pas gue udah konsultasi dan terapi segala macam, tanda-tanda kegelisahan dan gonjang-ganjingnya hidup itu sampai ngaruh ke badan ya, kayak badannya tuh sakit-sakit apa segala macam, itu ternyata gimana ya jelasinnya. Jadi kayak ibaratnya tuh gue tuh lagi dibimbing ke jalan yang true purpose gue, tapi gue tuh kayak lagi entah menolak atau melawan atau kayak aduh udah deh itu halu deh gitu loh. Suka kayak gitu kan kita ya. Kayak kita tuh punya feeling, kita punya gut gitu, kayak punya perasaan yang kayak ini kayak gue harus kesini, tapi kayak realitanya kok kayak nggak mungkin gitu ya. Sampai akhirnya udah gue berguru dengan beberapa orang, terapi juga, sampai ya itu jawabannya ternyata harus go deeper buat diri sendiri gitu. Ya udah pelan-pelan aja belajar tentang spiritualitas, meditasi, hal-hal kecil sih sebenarnya. Terus kayak tadi check in ke diri sendiri, karena gue sangat sensitif, bisa kayak ketemu orang energi nggak enak aja gue bisa sakit 3 hari gitu loh. Jadi sesensitif itu badan gue gitu. Akhirnya coba 3 hari lagi habis podcast ini dicek ya, pembicaraan ini membantu lo. Gak ini energi level gue lagi naik kok, tenang aja gitu. Jadi
Ya lucu ceritanya. Cuman akhirnya karena gue udah tahu misalnya oh ya kalau misalnya gue ketemu orang yang energi nggak enak tuh gue langsung nggak enak badan atau apa. Itu gue jadi punya limit gitu loh, punya limit. Dan limitnya sebenarnya simple, kayak misalnya kerja tuh harus di jam kerja. Jadi gue punya waktu untuk diri sendiri, untuk tahu the meaning of my life tuh apa sebenarnya. Jadi kayak pagi misalnya gue meditasi dulu, nulis jurnal dulu, jalan kaki dulu. Sebenarnya buat self care gue gitu. Yang mungkin orang lihatnya ya self care lah gitu, tapi buat gue itu buat kayak memenuhi isi badan gue gitu loh. Itu. Sampai akhirnya kan lama-lama kan kelatih, mulai deh kelihatan tuh pelan-pelan ke apa. Kayak oh ya kayak lo harus gini Dendra, lo harus gini deh, lo harus membagikan ini, lo harus bantuin nih orang lewat ini gitu. Dan akhirnya ya udah gue jalani satu-satu, setiap suara-suara itu datang. Nice. Kata-kata latih tadi tuh kalau buat kamu sama nggak Jess? Dimana melatih untuk tadi menghitung carbon emission, melatih untuk do things secara purposeful, itu kerasa nggak ada latihannya dari dulu? Berasa mungkin level banget. Berapa sih? Kayak gimana? How did you go through your pelatihan? Sebenarnya karena mindfulness itu kan spektrumnya gede banget ya. Banget. Jadi definitely ya sekarang pun in a certain spectrum ya mungkin ada yang udah lebih advance duluan, tapi ada yang masih zaman purba gitu. Jadi definitely ngelatihnya tuh progress. Jadi mungkin gini, kayak aku ngelihatnya aku tuh ada di beberapa area hidup yang aku prioritasin dulu untuk lebih mindful, tapi sebenarnya ada juga yang lain yang masih banyak banget PR-nya dan masih harus dilatih banget gitu. Jadi emang pelan-pelan sih, definitely nggak bakal bisa langsung pas ketemu purpose terus langsung mindful terus kayak it's there, nggak selesai kayak, baca satu buku tentang purpose terus habis itu langsung selesai aja. Gue udah mindful gitu kan. Iya, nggak yang meditasi ikut retret 3 hari misalkan terus kayak selesai gitu. Well definitely not. Itu bener-bener dijalanin banget tiap hari. Challenge-nya pun beda-beda banget. Pas kita lagi kalem gini, relax, kita mindfulnya lebih gampang. Tapi pas misalkan kita lagi ada misalkan ya kerjaan hektik, terus itu pun challenge-nya udah beda kan, to be mindful pas lagi under pressure gitu. Jadi latihannya bener-bener ini banget sih, harus terus dilakukan lah. Hey guys, thank you for listening to You The Podcast. If you find this insightful, please follow, subscribe, and share this with as many friends as you want. And see you on the next episode.